Ayo, nih ibu ustazah. Kalau ibu ustazah habis ceramah atau habis mimpin apa-apa di mana-mana dia pelopin gede, girang apa kagak? Seneng apa kagak? Jujur, seneng apa kagak? Seneng dong. Ya kayak sama kisah kuang ini. Ntar pulang dikasih 1,5 juta, seneng banget dah. Saya ngomong salah kan gitu? Masa saya paling gak suka diamplopin duit banyak. Udah buat saya mah seadanya duit di rumah lu. Ya kalau dikasih sedikit agak gede, alhamdulillah. Kalau yang kecil ngasihnya, innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Kata ustazah, gue udah baca yasin, gue udah baca rawi, gue udah baca doa, gue bawa acara juga, gue kasih 25.000. Jangan ibu, bu, sodakoh sama ustadz, sama ustazah, sama kiai, pahalanya gede. Kalau saya bilang gede, berarti nggak terlalu gede. Gede. Ya bu ustazah ya, gede, jangan dikira. Ibu mau taunya sama anak yatim lo pahalanya gede. Gedean sama ustad, sama kiai, sama ustazah. Lo bener. Ibu tahu sedekah kepada anak yatim pahalanya gede, siapa yang ngasih tahu ayo? Nah, ibu tahu pahala, tahu dosa, surga neraka dari siapa? Nah, tahu itu loh. Maksudnya bukan harus ustaz semua, bukan. Enggak. Kalau harus mah dipaksa itu. Dengan kerelaan dan keridoan. Makanya saya diundang sama Pak Haji Agus Pramono untuk ceramah di rumah Pak Haji Ahmad Firdaus. Saya kagak nanyain amplop. Saya nggak mikirin pengen dibayar, kagak. Saya datang kemari atas panggilan dakwah lillahi. Mikirin ngamplopin saya itu berapa, Haji Firdaus urusannya. Sama panitia di sini. Saya mikirin di ceramah, temanya apa, materinya apa, betul nggak? Saya ngomong salah nggak? Enggak kan? Saya nggak pernah diundang itu mikirin gue dikasih berapa. Yang mikirin yang pantas ngasih ustaz berapa itu tuan rum. Ini kira-kira kisah pangin pantasnya dikasih berapa kira-kira? Allahu Akbar. Bu, udah jam berapa ini bu? Oh iya. Jam 11. Udah jam 11. Mutia ya. Ini Mutia sebagai penutup. Mutiah ini calon penghuni surga perempuan pertama. Siti Fatimah mengadu kepada ayahnya Rasulullah tentang kehidupan rumah tangga. Samanya bu, rumah tangga mah enggak rumah tangga ustadz, enggak rumah tangga anaknya Nabi, sama keadaannya. Ayah, kehidupan ekonomi saya sama Bang Ali ya pasang surut, kadang-kadang makan, kadang-kadang enggak. Sampai ini Hasan Hussein agak kurus karena saya udah 3 hari air tetes saya kering, nggak keluar susu. Ya tentu kurang makan vitamin kalau karena susah ya, ibu ya. Jadi itu kesusahan dialami oleh Siti Fatimah. Pokoknya Siti Fatimah mengeluh tentang keadaan suaminya. Rasul nggak jawab. Fatimah anakku tersayang, kau pergilah ke rumahnya Mutiah. Dari sanalah insya Allah kau akan dapat pencerahan, akan dapat nasihat. Sifat Siti Fatimah anak Nabi yang nurut. Enggak kayak Fatimah disuruh berangkat ke rumah Mutiah. Sampai tentu ngucapin assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam ya putri Rasulullah. Ada apa? Ayahku menyuruh aku kemari agar engkau bisa memberikan nasihat tentang keadaan rumah tanggaku. Oh ya nggak apa-apa ya silakan. Diajak masuk. Tanya minum apa gitu. Duduk. Ditanya mau minum apa?
Nggak kayak orang sini, tamu nyampe kongko be kongko. Sampai begini sih. Itu tanda pengen dikasih air. Baru nyampe kongko be kongko, dari berdiri sampai duduk. Sampai pindah dari dalam ke depan, air bakal dikeluarin. Orang kasih minuman dulu ya. Apa es jeruk apa gitu. Silakan Fatimah minum ya. Sudah. Ketika datang waktu maghrib, apa yang terjadi? Siap-siap tentunya mau sholat Singkatnya mereka berdua sholat maghrib berjamaah, zikir dari maghrib sampai Kata Fatimah, ini sama dengan pekerjaan saya. Ya anak Nabi, betul nggak? Kalau kita anak ustad, anak kiai, masa anak kiai maghrib-maghrib main HP? Nggak pantas, ibu. Ya bini ustad sudah bini ustad, bini kiai, masa maghrib-maghrib itu baik karaoke, ayo nggak pantas, ibu. Bini ustad, bini kiai, maghrib ya siap-siap. Kalau rumahnya dekat masjid kayak bininya Pak Firdaus, semuanya kemas berjamaah. Bini siapa? Bini ustad gitu. Ibu ya, pakaian juga kudu yang sopan. Bini ustad mah ya, bini kiai ya, betul nggak? Bini ketua DKM pakaian yang sopan, jangan pakai celana pendek, ya nggak? Pantas nggak? Lakinya ustad, bininya beriam, tau beriam? Nggak pernah pakai kudungan, rambutnya dibonding, pakai celana pendek sama singlet, pantas kagak? Itu bini siapa? Ketua DKM. Najis gua mah. Kagak pantas, kagak pan. Ya kudu dipantesin. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Iyalah. Soal berpakaian segala macam, ibadah segala macam, kata Fatimah masih sama, nggak ada yang beda dengan aku. Tidurlah mereka, kemudian bangun. Jam berapa? Jam 2 malam. Fatimah juga bangun, tahajud. Katakanlah 20 rakaat witir 3. Zikir dari beres tahajud sampai datang waktu subuh. Tuh, itu amalan calon penghuni surga. Kata Fatimah, nggak ada yang beda, masih sama saya. Udah. Apa? Fatimah masih bertanya-tanya, apa sih yang ayahku Rasulullah, aku disuruh datang kemari untuk menggali dari mutiara ini? Nggak ada yang beda sama saya. Masih sama. Kalau soal ibadah, Muti'ah sama Fatimah nggak ada beda, sama. Fatimah anak Nabi, lakinya juga sahabat Nabi. Muti'ah juga sahabat perempuan Rasulullah. Ya, udah. Dari pagi datang, siang hari sampai sore. Ada terjadi keanehan. Kan kalau pagi-pagi perempuan pada masak, Bu ya. Dapur. Selesai masak, sudah disiapkan hidangan di atas meja. Nggak cukup sampai di situ, ibu-ibu sekalian. Siti Muti'ah mempersiapkan air hangat di ember dan handuk di atas kastok ya, kastok. Dan satunya lagi cambuk yang disiapkan digantung di paku di tembok. Jadi air hangat, handuk dan cambuk. Kata Fatimah, ini yang beda. Gue belum pernah begini seumur umur. Apa maksudnya air hangat, handuk sama cambuk ini? Rasa penasaran di hati Fatimah nggak bisa ditahan. Akhirnya nanya dah, ya Muti'ah, aku sebetulnya kemari disuruh untuk menggali sesuatu yang tersembunyi dari ayahku Rasulullah. Ketika engkau maghrib sampai isya berzikir, kemudian bangun malam, itu pekerjaanku juga, tidak ada yang beda. Tapi saat ini aku melihat ada yang beda. Wahai Muti'ah, katakan apa maksudnya air hangat, handuk dan cambuk yang ada di rumahmu ini, dekat meja makanmu ini? Apa maksudnya? Katakan wahai Muti'ah, aku ingin tahu. Muti'ah kemudian ngomong sama Fatimah, ya Fatimah, kita nih orang perempuan sesudah akdu nikah, ada ijab dan qabul dari orang tua kita kepada calon suami kita. Mulai hari itu surga kita sudah berpindah bukan lagi kepada kedua orang tua kita, tetapi kepada suami-suami kita. Terus, oleh karena itu aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut menyakiti perasaan suamiku tersayang. Emang lakinya dia mau orang soleh, ini lakinya orang soleh. Nah, lalu
supaya aku senantiasa selamat daripada murka Allah. Beginilah setiap hari keadaanku. Setiap dia pulang kerja, pulang usaha, pulang ikhtiar mencari rizki yang halal untuk aku. Sebelum dia masuk rumah, aku bukain bajunya. Bajunya dibuka. Ibu kalau bukain baju malam Jumat doang. Bu, ntar ibu praktekin ya. Pulang kondangan bajunya bukain. Bu, tapi nanya dulu, kompromi dulu, jangan ujuk-ujuk dia kaget. Lu mau ngapain nih? Baju lu bukain segini. Lu mau apa? Ada apa? Emang ada apa? Kaget dia. Kompromi dulu, Bang, besok abang pulang dari mana-mana, kalau menggantung baju jangan buka sendiri, saya yang bukain bang. Tapi bukanya yang sabar. Kalau kancingnya besut jangan ditarik aja, jangan dibeset, jangan dibetot, pelan-pelan. Jadi si Timothy setiap lakinya pulang bajunya dibukain, digantung di kastong. Terus aku ambilkan handuk, aku celup di air yang hangat, aku lapin dari muka sampai ke seluruh badannya. Subhanallah. Ada nggak di sini? Saya nggak nanya jamaah, ustazahnya udah ngerjain belum? Ayo tuh, ayo dilapin. Lakinya dilapin, orang kena sumbang. Subhanallah. Ada nggak perempuan yang rajin ngaji seperti si Mutia? Ada nggak? Mulain, tapi ingat lagi-lagi kompromi dulu. Sebelumnya kompromi dulu. Dia kaget, lu lakukan apa? Lu gila, jangan. Aku lapin, baru aku ambil baju yang baru, aku pakaikan kepada dia. Masya Allah, ini laki kayak raja kalau gini ya. Kata Fatimah, itu dia pulang pasti bawa duit. Aku nggak tanya dia pulang bawa duit atau enggak, yang penting dia perginya orang pulang kagak jadi babi ngepet. Kan ada perginya orang pulang jadi apa namanya itu? Babi ngepet. Nauzubillah min. Yang penting ketika pergi ada dia suamiku, pulang juga wujud suamiku. Aku nggak tanya Fatimah dia pulang bawa duit atau enggak. Dia sudah selamat saja, aku bersyukur kepada Allah. Tapi tetap baru belakangan aku tanya, bang pulang bawa duit enggak? Gitu. Tetap ditanya. Terlalu apa ya? Terlalu bohong lah. Kalau ibu-ibu gue mah nggak butuh dunia, gue butuhnya cinta. Garas tuh cinta, makan tuh cinta. Ayo, lu lapar lo. Itu omongan bohong itu omongan orang mabok Kalau ngomong itu yang gak kira-kira, nggak peduli miskin. Yang penting kamu sayang sama aku. Pala lo. Gak percaya gue mah. Walaupun miskin yang penting laki sayang, mau gegaras apa? Ya bu, lebaran membeli baju pakai apa? Kalau melarat. Lebay itu, ngomong itu lebay itu. Aku nggak butuh harta bang. Aku nggak butuh apa-apa, yang penting abang setia sama aku. Pret no. Macem-macem baik lu ngomong. Itu lebay, namanya jangan begitulah. Emang enak jadi orang miskin? Emang enak gak? Tuh, yang miskin nyaut. Masya Allah. Kagak enak jadi orang miskin, kagak asal orang pakai apa aja cuma ngomongin dong. Enak kali ya tuh pakai baju kayak gitu, enak kali ya, begitu doang. Asal lihat orang makannya enak kali ya tuh makan kayak itu, kayak itu enak kali itu. Makan mah kagak, beli nggak kuat. Betul. Aduh. Bu, enak aja jadi orang miskin? Takut gua kata miskin lu kagak nyamut. Jujur kagak enak. Masya Allah kagak enak. Enaknya jadi orang yang dicukupin milik rezeki kita. Amin. Terlalu kaya juga kagak enak, pusing. Yang enak cukup, serba cukup. Jadi kalau cukup itu sedekah bisa, sodako sama yatim, sama janda, sama guru-guru bisa. Ini kan ntar mau penutupan nih bu.
Biasanya kalau guru orang laki mah panen, orang perempuan. Ustazah pan, ada yang beliin jubah, mukena, ada yang beliin baju, ada yang beliin apa namanya, apalagi perempuan sih sorban. Enggak, perempuan di sini perempuan sama kan? Ya, ya bu, ya bu Ustazah kalau mau puasa panen kan? Ya dibeliin mukena yang baru, dibagi duit ya, ya pada persen ya. Bener kan nih? Alhamdulillah. Itu gede gak pahalanya? Gue deh. Pahalanya 90 kali lipat. Sedekah sama guru-guru. Ya, sedekah sama kiai 90 kali lipat. Rezeki yang ibu boleh capek dinikmati oleh guru ustazah itu jadi ibadah yang mengalir pahalanya ke ibu. Tuh. Ibu. Kan kalau guru sakit kagak ngajarin. Tuh nih, makanya nih guru 2 biji biar sehat. Nah, dia ada bijinya tahu. Ada bijinya dia ada. Dua orang, nih guru 2 orang biar sehat kan kalau kagak ada gurunya mah. Ya, ibu ya. Datang doang kagak ada guru, baca yasin doang ya, yuk pulang yuk gurunya kagak ada gitu. Makanya guru biar pada sehat. Nih makanya Pak Haji Firdaus doain biar sehat terus nih. Ini lagi diuji nih, guru kita lagi diuji nih. Lagi diuji guru kita nih, memorinya hilang separoh. Bener tadi cerita sama saya itu, memori hilang. Ya cuman itu alhamdulillah, sama janda kagak inget dia alhamdulillah. Tuh, lagi diuji, makanya kita doain dah. Ntar bacain Fatihah biar diangkat penyakitnya. Allah. Terus cambuk yang kau siapkan untuk apa? Kata Fatimah. Cambuk ya Fatimah yang saya siapin nih. Kalau dalam sekeharian saya menyinggung omongan saya, kata-kata saya, perilaku saya kepada suami saya, dan saya minta dimaafkan, dan kalau dia marah, saya minta dicambuk. Coba bayangin tuh, minta dicambuk, masya Allah. Saking pengen masuk surga dapat ridho suami. Ya tentu suaminya bukan suami orang gila. Emang ini cambuk sengaja gue siapin buat gebukin lu. Emang lu bini setan lu. Itu laki bego namanya itu mah. Masak sayur asam tapi jangan asam semua lu sayur. Nyeduh kopi kagak pernah enak. Gula lu kata garam lu kata gula. Selama-lamanya gue kalau tamu malu jadi lu kopi. Nyeduh kopi dulu. Emang lu bini brengsek lu. Mana? Ambil sapu buat gebukin malu. Itu namanya laki jahat. Ya bu, ini mah orang lakinya soleh ya kagak digebuk beneran. Walaupun si Timothy udah siapin, emang lakinya soleh, rajin ibadah, ngomong juga lakinya, manggilnya ayang, ayang, manggilnya begitu. Mau lagi baik, mau lagi marah tetap ayang manggilnya. Ada nggak laki lo begitu? Ada nggak? Coba perempuan dipanggil ayang, capeknya hilang nggak bu? Bu, ibu nih sama lakinya, ayang, Aa mau pengen makan ayang. Ayam berkerak. Kata ayam seumur gue baru ini denger laki lu ngomong ayang, jangan-jangan ada maunya ini. Ya bu ya. Jadi kalau laki lagi ngomongnya enak-enak, ibu sautin, ada apa beb? Timpal. Kalau dia manggil mama, jawabnya pap. Kalau dia manggil ayang, jawabnya beb. Kalau dia bilang Hani, tahu Hani? Itu jawabnya apa? Iya Dedi, gitu. Jadi timpalin, jangan lagu-lagu aja nih. Jangan. Kalau lagi disayang-sayang jangan bilang lagu-lagu. Kalau dia ngomong yang enak-enak suami timpalin aja, bercanda lagi kayak perjaka sama perawan. Seru gak tuh? Seru gak? Kan waktu pacaran kagak pernah berantem, yang ada bercanda. Betul gak? Bercanda main udah gudagan. Iya gak?
Ayo inget nggak? Ayo inget nggak di sawah? Ayo. Main timpa-timpaan, apa lumpur ya? Inget nggak kayak di film? Iya. Pas jatuh langsung buru-buru dirangkul. Kamu jatuh ya sayang? Sakit? Enggak sayang. Begitu ngomongnya. Itu sekarang diputar lagi biar mes. Walaupun besok mau masak kagak diikan, kagak ada apa, biarin. Lu makan nasi berdua nggak apa-apa. Bang, ini makan cuma nasi doang bang, nggak ada lauk-lauknya. Tetap cintaku nggak bakal berubah sayang. Mukamu sama ikan cuek. Masya Allah, bu. Ini namanya setimpal ya, Siti Muti'ah. Dia taat sama suaminya saing. Masya Allah. Sekarang bini disuruh taat, lakinya setan berarungan galaknya. Ya kalau kata orang Cepete, lakinya jahat berarungan, tahu nggak? Itu bikin DP status jahat berarungan. Itu udah sejahat-jahatnya orang. Bini disuruh taat, kira-kira adil kagak? Ibu kalau punya suami jahat berarungan, cerai. Lah tiap hari nggak ada kata-kata enak sama bini. Kalau jekel anjing lo, pantas lo laki kayak gitu, pantas kagak? Lapor sama RW. Kata Bu RW, ayo kita adakan demo bersama. Mana Bu RW? Iya ya. Perempuan itu wajib disayang sama orang laki. Cuman ibu kadang-kadang ibu mah kagak ngerti sama orang laki sih. Suami itu, lelaki itu diwajibkan oleh Nabi menyayangi perempuan. Kadang-kadang ibu serakah, pengen ibu beri sayang dewek. Ketika dia ingin menyayangi perempuan lain kagak boleh. Harus ibu berkata, sudah cukup sayang abang buat saya, sekarang berikan sayang abang kepada yang lain. Tuh. Katanya kagak lain, itu lagi itulah. Jadi ini Siti Muti'ah seimbang. Lakinya soleh, sayang, cinta, perhatian, ya, seimbang. Istrinya tunduk, taat dan patuh. Ini berkah bukan? Berkah. Tapi begini bu, memang ujian itu kagak enak sih kadang-kadang. Ya, ujian itu kagak enak. Tapi tetap, selama umpamanya nih, maaf nih, ini seumpama ibu suaminya enggak sesuai dengan apa yang ibu hayalkan, dengan apa yang tadi saya ceritakan. Kan yang enak mah punya laki ngomongnya lemah lembut. Kalau masak kagak enak, nasi jangan ditumpahin. Terus kalau judul kopi bangetan asin, jangan gelas dibanting. Pengen kayak gitu ya. Terus kalau marah jangan ngomong segala anjing, monyet, babi. Senantiasa kata-katanya enak. Pengennya kayak gitu bu ya. Tapi ada sebagian orang yang tidak pernah mendengar dalam rumah tangganya kata-kata enak dari lakinya. Kata mertuanya, kata emaknya, lu bertamat sama laki lu, goyangannya enak mah. Suwe. Jauh tidak begitu, goyangannya masih enak, mampus sekali. Lakinya tukang nggak ada kan? Kalau masih bisa kejahatan suami ibu ditoleransi. Kalau kagak bisa, udah. Tidak akan ada yang sanggup manusia yang normal tinggal bersama manusia bermental serigala. Betul lah, betul. Sebaliknya. Lelaki juga begitu. Kalau punya bini kagak susah diatur. Disuruh ngaji susah, disuruh sembahyang susah, dinasihatin susah. Dibilangin dengan kata-kata yang keras juga masih aja ngelawan. Pulangkan saja dia pada ibunya, juga bapaknya. Cuman beda gitu. Kalau perempuan, kalau udah kagak setuju, kita laki karena udah diatur, pulangin ke emaknya.
Pas dipulangin umurnya udah 70. Nggak mungkin, kagak mungkin. Pasti kalau orang-orang sering ribut tuh usia-usia 50 ke bawah. Ya, Ibu ya. 50, 40, 30. 30, 35 itu masa perjuangan rumah tangga. Ya, Bu. Masa-masa perjuangan, godaan juga banyak. Ya, Bu. Bahkan nggak sedikit ibu-ibu yang bercerai, yang udah punya mantu 15. Tetap aja bercerai aja, udah di sononya. Tahu nggak dari sononya? Dari sono. Udah begitu diapain? Artinya kalau kejahatan itu masih bisa diperbaiki. Jangan ditungguin keburu mampus lu pada ntar lo. Tiap hari dibentak sama laki, lama-lama masa kagak mati. Bu, mau ngaji, mau pergi ngaji, pakai ngaji lu. Kayak ustazah bae lu. Deh lu. Orang mau ngaji dikata, kondangan dikata, apa baik dikata tuh lelaki, mulutnya mulut api tuh lelaki tuh begitu. Ih, kemana kata-kata baiknya? Dulu waktu kau mencintaiku, dulu banyak yang suka sama aku, Ustaz Kiai, tapi aku milihmu preman. Aku kira preman mentalnya mental Kiai, ternyata kau jahat sama aku. Main sandiwara lagi baik. Aduh, Bu, ini maaf ya, maaf andai kata terjadi. Tapi mudah-mudahanlah ibu-ibu karena rajin ngaji, rajin zikir, lakinya yang jahat supaya sadar, lakinya yang kagak ngeroin supaya ngeroin buat terus. Tapi kalau terlalu dieroin, kalau diperhatiin gue puyeng pala, mau panah, puyeng. Maksudnya disayang, insya. Oh begitu mutinya, iya Fatimah. Surga kita ada pada suami kita, suami yang sol, kayak Pak Haji Ahmad Firdaus, kayak Pak Haji Agus. Masya Allah, ini sosok laki-laki soleh. Tuh rebutin tuh. Ini rebutin nih laki begini tuh. Akhlaknya, maksudnya akhlak. Makanya istri beliau nih dua-duanya beruntung dapat suami seperti ini. Alhamdulillah. Dan ibu juga beruntung. Ciri tanda suami yang soleh apa? Minimal sembahyang Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Tuh. Ataupun nggak sembahyang Johor, minimal Jumat mah pergi. Hari Jumat mana? Ya ke masjid, walaupun cuma bisa di Jumat dong sembahyang, itu minimal, itu masih soleh. Ataupun separah-parahnya, walaupun hanya Idul Fitri doang sembahyangnya, itu masih mendingan. Di sini ada yang sembahyang tahunan ada. Andai kata kedapatan punya suami kayak gitu, ibu jangan ikutin dia, jangan. Walaupun suruh taat sama suami, kalau suaminya ingkar kepada Allah, ibu jangan jadi ingkar juga. Jadi yang baik-baik ikutin, yang jelek-jelek jangan. Insya. Jadi saya ceramah nih menganut sistem keseimbangan. Saya nggak mau ceramah ibu walaupun laki jahat bagaimanapun nurut, itu ustadz goblok. Nyek saja mah kalau begitu mah ya. Tuh orang pada mati gara-gara ngaji sama dia. Lah kalau laki jahat kan tiap hari omongannya kagak ada yang enak. Kalau kagak nabok nendang, kalau kagak nendang nyekek. Kayak si Lesti masih viral. Kapan nabokin dede? Aduh. Kagak enak Bu, punya laki jahat kagak enak nggak? Laki punya bini jahat kagak enak, bini punya laki jahat kagak enak, nggak enak. Dengan kata lain, walaupun hidup seadanya, yang penting akur rukun. Amin. Kaya harta berlimpah, mobil mewah, tapi suami kalau bicara sama istri nggak ada bahasa manusia yang disebut, tapi bahasa binatang. Enak nggak? Enak nggak? Bener, mobilnya ganti-ganti, Alphard, apalagi tuh? Apa tuh? Tuh Pajero tuh. Pokoknya mobil-mobil mewah dah. Makan juga bukan di warung makan, warung nasi padang, bukan, restoran kelas mahal. Sekali makan seporsi gopek.
Tuh orang kaya begitu bu, sekali makan seporsi gop, sekali minum 200.000, segini nih minum. Oh minum apa itu? Gak bener-bener. Ini orang saking kaya, ini tau gak gesper? Itu gesper 500 juta. Ayo, bayangin tuh orang kaya. Gesper. Emang sih ujung palanya ada emasnya, emas broto. Mau orang kaya begitu bu, yang kagak baik. Tas. Yang brand itu tas 150 juta. Amplopnya berapa isi kira-kira? Lo kan 1.000 2.000, mantes. Tuh orang kaya bu, dia hamburin duitnya. Coba kalau kita punya duit segitu, kita sedekahin, kita ke rumah ustaznya mersen 2 juta. Lah bener bu, nih mau lebaran nih punya duit banyak, ke rumah ustaznya, rumah pakai sapu angin, assalamualaikum ke sapu angin. Aya naon bu? Iya tuh ada rezeki setik. Ngobrol ngalor gitu kita ngulon pas pulang ngamplopin terima kasih kiai udah diterima dengan baik. Pas dibuka pakai sapu angin 5 juta, alhamdulillah. Lah kita mau orang yang beriman kalau punya duit pengennya sodako. Buat apa kita pamer-pamer, betul nggak? Nggak ada gunanya. Insya Allah amin ya robbal. Jadi saya mengajarkan sistem keseimbangan. Ibu wajib taat kepada suami selagi suami ibu wajib taat kepada Allah Subhanahu. Tapi ketika ibu sedang rukun-rukunnya sama suami tiba-tiba berubah jadi garang, jadi gila, jadi bego, itu pun jangan dicerain. Ke rumah kiai minta air adem, dikasih sama kiai 11, lah kagak mauin. Kata kiai kagak mauin, kagak. Kata kiai, ibu ini air segelas tuang di ember, saya blok ya. Kalau di seblok masih kagak mauin juga, lapor sama ibu RW. Ya kan warga dia juga, iya lapor. Ya paling ibu RW mah apa? Mari sama-sama kita demo. Ya ibu RW ya? Iya. Malu di demo, malu sama ibu RW. Malu. Masuk koran. Viral di YouTube ya. Ada lelaki di demo sama bini bawa backing RW. Udah insya Allah jadi jahat berubah jadi baik. Jadi ntar kalau lakinya suka galak, gua laporin Bu RW lu. Makanya enak punya RW perempuan mah baik ibu ya. Ya. Makanya kalau perlu RT RW hansip perempuan semua tuh. Enak tuh, ya. Seru. Maling menyolong kagak jadi kalau hansipnya perempuan. Maling mau ngapain gitu. Menyolong sayang. Menyolong apa sih? Nyolong hatimu. Ih. Kagak jadi nyolong maling. Iya. Ada yang mendaftar jadi hansip bu? Ada yang mendaftar nggak? Kalau jadi hansip kan telah ada maling yang ingin mencuri hatimu. Iya emang kalau mau perempuan mau urusan beres semuanya beres ibu ya. Perempuan kalau nggak ada urusan apa-apa nggak usah ribet-ribet kayak orang laki, rapat sonok mari ngomong segala macam, betul. Satu aja perempuan mas satu dimbianin besok nguludan, besok isro, masing-masing seorang ngasih duit orang 20.000 datang. Bu Ustazah saya nggak bisa ngasih duit, saya ngasih besek aja 3 ya. Iya nggak apa-apa. Bu Ustazah saya ngasih pisang aja ya. Iya. Betul kagak? Nggak banyak ngomong, begana begini begono kagak, nurut baik. Betul? Itu mah perempuan mah. Kalau laki rapat berminggu-minggu. Aduh. Pada bisa ngomong ya kagak beres-beres urusan bisa ngomong mah. Kayak DPR RI baik. Iya rapat muludan baik. Itu rapat 2-3 hari. Ada rapat pembukaan, penetapan, pembubaran panitia. Ih, sewot. Ada laporan ini, ada laporan itu. Ya. Kalau perempuan mah kagak ada bu ya? Kagak ada, dia udah beres sudah. Udah pokoknya apa kata gurunya, kata-kata biangnya apa udah ngikut baik, dia mah ngikut. Ya bu. Makanya perempuan mah pengajiannya awet. Ya bu. Nggak ada yang komplain sama guru, nggak ada.
Udah gitu guru, kadang-kadang gurunya ada sampingannya, sambil ngajar sambil dagang kudu kan dibeli. Iya umpamanya dibeli, dagang baju dibeli, beli lu belinya diberkam guru gitu. Kalau orang laki, makanya perempuan pengajarnya awet. Nah, ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Islam mengajarkan. Ya, Bu. Jadi kita isi sambut Ramadan. Bulan Rajab ibu sudah dibersihin badannya dengan puasa dan istighfar ya, Bu. Bulan Rajab kemarin. Sekarang bulan Syaban pembersihan hati itu tadi tuh, ya. Pembersihan hati. Kepada suami unek-unek keluarin tapi dengan cara baik, Mbak. Hormati suami selama suami masih menghormati kita. Sekalipun dia berbuat salah, jangan langsung minta cerai, nasihatin. Nasihatin. Dinasihatin enggak kena, datang ke rumah Bu Romla. Ya. Terus yang ketiga, penyakit-penyakit yang ada di hati, sombong, ujub, riya, namimah, ghibah, fitnah, ya kan, hasud, semuanya buang-buangin. Yang ada di hati kita apa? Tawadhu, rendah hati kepada Allah, rendah diri, rendah hati kepada Allah, tadarru namanya, rendah hati kepada manusia. Kemudian apa? Banyak ikhlas, jangan jadi orang riya. Kemudian banyak bersyukur, jangan kufur, kufur. Jangan ragu atas segala ibadah diterima atau enggak, yakin diterima kepada Allah Subhanahu. Ibu ngaji, ibu puasa, ibu berbuat baik untuk suami dan anak-anak, yakin semuanya menghasilkan kebaikan demi kebaikan yang memudahkan ibu untuk masuk ke dalam surga. Sambut Ramadan dengan sukacita. Kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadhan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang senang hatinya, bahagia hatinya, kebahagiaan hatinya sudah disiapkan. Rajab dia puasa, dia zikir. Di bulan Syaban dia melakukan nisfu kemarin, Bu ya. Udah, Bu ya. Itu bagian dari gembira bidukhuli Ramadan. Kemudian dia bersihkan penyakit yang ada di hatinya. Kata Nabi, orang yang melakukan kegembiraan seperti itu, haramallahu jasadahu 'alan niran. Dan diharamkan oleh Allah badannya masuk ke api neraka. Amin. Ya Rabbal. Sesuai dengan doa yang kita minta, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia saya, suami, anak, cucu, mantu, saudara, sahabat dan teman-teman terbaik saya agar bisa berpuasa dan tarawih dengan penuh bahagia di bulan suci Ramadan. Amin. Ya Rabbal. Kita Fatihah satu kali buat Pak Haji Ahmad Firdaus. Ujian yang Allah berikan sama beliau supaya mengangkat derajatnya, amin. Penyakitnya disembuhkan oleh Allah, gula darahnya dinormalkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan seperti semula. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Terakhir nih Ibu, saya kasih jampe. Kita kan semua kalau berdoa pengen dikabul ya. Dalam satu hadis, siapa orang yang ketika mau memulai doa dia baca Fatihah, kemudian disambung dengan akhir surah Al-Baqarah. Tahu enggak? Akhir surah Al-Baqarah apa? La yukallifullah. Jadi awali dengan baca Al-Fatihah, kemudian baca Bismillah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekarang kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Baru sudah itu baca doa yang kita mau, apa maunya. Insyaallah paham, Bu? Gampang ini doa, gampang enggak? Ini jampe nih untuk membuka pintu langit ya. Jadi Fatihah sama akhir surah Al-Baqarah. Baru sudah itu doa. Terakhir ini doa supaya ibu dikasih duit sama Allah. Ya, mau?
Ikutin. Ya Allah, ya Kudus. Ya. Ayo. Ya Allah. Ya Allah. Ya Kudus. Ajil lana bil fulus bihaqi wa bijahi wa bi barakati Al Habib Abdullah bin Abi Bakar Al Idrus. Tuh doanya. Ada satu lagi. Ya Allah, ya Kudus, subbalana bil fulus bihaqi wa bijahi wa bi barakati wa bi karamati Al Habib Abdullah bin Abi Bakar Al Idrus. Ini doa dibaca kalau ibu mau minjem duit di bank. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa.